Shalom, selamat pagi, salam terkasih, dan salam sehat bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Sebelum kita melanjutkannya, mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada jam yang baik ini Tuhan, kami rindu mendengarkan, mempelajari sabda firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, agar di saat mempelajari firman Tuhan dapat memahami, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari banyak kesalahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan firman Tuhan pada saat ini yaitu kesepian. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Salah satu faktor penyebab fenomena bunuh diri adalah kesepian, bahkan isolasi sosial. Sekalipun kesepian tidak selalu menjadi penyebab orang bunuh diri, tetapi diakui bahwa di beberapa daerah yang memiliki kondisi geografis yang terpencil membuat warganya merasa terisolasi, terutama bagi kaum lanjut usia atau mereka yang ditinggalkan keluarga. Di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu bisa kita perhatikan di ayat yang pertama dari Filipi pasal yang kedua. Itu semua adalah karya dan teladan yang sudah Kristus lakukan bagi kita, anak-anaknya, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga yaitu ketika semuanya itu tidak dinyatakan, maka kesatuan di antara umat manusia sesungguhnya hanyalah kesatuan yang semu. Faktanya, banyak perkumpulan yang hanya didasarkan pada kesamaan kepentingan, kesamaan ego masing-masing anggotanya. Sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Filipi, umat Kristen semestinya saling memiliki kesatuan sebagai saudara seiman. Ada kesehatian, sama-sama mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Kristus. Hidup berdasar pada firman-Nya dan satu kasih. Mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita masing-masing. Menyingkirkan sifat egosentris dan juga individualistis di dalam kehidupan ini. Karena itu, alih-alih mementingkan diri sendiri, baiklah kita juga untuk boleh memulai
saling untuk peduli. Artinya boleh berbalas-balasan dalam kebaikan, bahkan kasih, dan itulah yang dirindukan, diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya. Bukan hanya senang didengar, melainkan juga mau mendengar. Bukan hanya mau menerima, melainkan juga rela berbagi. Dengan demikian, tidak ada lagi kesepian dan sendirian dalam menanggung yang namanya pergumulan. Jangan biarkan saudara kita di dalam Tuhan mengalami kesepian karena kita tidak memiliki yang namanya kepedulian. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus dari sorga, kita selalu dimampukan untuk boleh menjadi berkat, bahkan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.